Calon Wakil Presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka memenuhi panggilan Badan Pengawas Pemilu Jakarta Pusat buntut peristiwa bagi-bagi susu di acara Car Free Day. Setelah diperiksa sekitar 1 jam, Gibran menegaskan pembagian susu di CFD bukan aktivitas politik. Bawaslu belum memutuskan apakah peristiwa bagi-bagi susu di CFD ini termasuk bentuk pelanggaran pidana pemilu. Sore ini kita akan membahasnya dengan mantan Ketua Bawaslu Muhammad dan pengajar hukum pemilu FHUI Titi Anggraeni. Selamat sore Pak Muhammad dan Mbak Titi. Selamat sore. Selamat sore Mbak Nana, Prof. Muhammad. Saya mau ke Pak Muhammad dulu ya. Pak Muhammad, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka akhirnya memenuhi panggilan Bawaslu Jakarta Pusat untuk diklarifikasi soal pembagian susu di CFD. Ketua Bawaslu Jakarta Pusat sempat menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran pidana pemilu, tetapi ada dugaan bahwa ini ada pelanggaran aturan lain, yakni peraturan gubernur, bahwa tidak boleh ada kegiatan politik pada saat Car Free Day. Apakah menurut Anda memang tidak ada pelanggaran? Ya, pertama kita apresiasi Gibran mau menghadiri undangan Bawaslu. Karena dalam Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu, satu-satunya badan yang diberi kewenangan formal untuk menangani dugaan pelanggaran pemilu adalah Bawaslu. Itu pertama, bahwa semua orang yang dipanggil Bawaslu itu kita harap hadir gitu, wajib malah menurut saya, untuk memastikan bahwa laporan atau dugaan itu terbukti atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, Bawaslu bekerja itu berdasarkan standar ya. Di era kami sebagai Ketua Bawaslu, kita tidak buru-buru menyatakan sebuah laporan itu ada pelanggaran atau tidak. Tapi ada mekanisme verifikasi. Ya, setelah memeriksa, termasuk di dalamnya adalah klarifikasi. Saya kira apa yang disampaikan pengantar kita di CNN ini bahwa Gibran memenuhi panggilan Bawaslu itu bagian daripada upaya-upaya Bawaslu untuk memastikan bahwa apakah laporan ini terpenuhi atau tidak, ada pelanggaran atau tidak. Jadi tidak tepat juga kalau misalnya ada jajaran Bawaslu yang tanpa melalui prosedur verifikasi mengkaji setiap laporan itu kemudian dengan terlalu cepat mengatakan ini tidak ada atau ada pelanggaran. Harus ada mekanisme untuk menilai secara formal. Itu saya kira, Mas. Oke, jadi belum bisa, jadi Anda sebagai mantan Ketua Bawaslu juga belum bisa menyimpulkan ya apakah ada atau tidak pelanggaran pidana pemilu karena proses klarifikasi terhadap Cawapres Gibran ini baru saja dilakukan, begitu ya Pak Muhammad? Ya, saya kira kita harus memberi kesempatan kepada Bawaslu untuk secara lengkap menilai peristiwa itu. Nah, Bawaslu tidak hanya punya kewenangan untuk menilai adanya dugaan pelanggaran pemilu, tapi Bawaslu juga punya kewenangan untuk merekomendasi dugaan pelanggaran lain. Seperti yang dalam pengantar tadi bahwa kalau misalnya ternyata setelah diteliti, setelah digunakan peraturan Bawaslu untuk menilai sebuah peristiwa itu, ternyata misalnya besok tidak ditemukan ada dugaan pelanggaran pemilu, Bawaslu tentu tidak berhenti sampai di situ. Bawaslu punya kewenangan untuk melakukan atau merekomendasi dugaan pelanggaran lainnya terkait dengan peristiwa tersebut. Baik, saya mau ke Mbak Titi. Mbak Titi, Anda sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Muhammad bahwa memang tidak bisa serta-merta langsung di-judge ataupun disimpulkan ada atau tidak pelanggaran pidana pemilu di peristiwa pembagian susu di CFD ini yang dilakukan oleh Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka? Ya, saya ingin mengawali gini dulu ya Mbak. Pak Frits itu kan dulu anggota Bawaslu ya, periode 2017-2022. Mestinya beliau paham betul bahwa memang Bawaslu itu tidak boleh membiarkan segala sesuatu beredar sebagai rumor yang justru tanpa tindak lanjut yang memberikan situasi atau gambaran yang terang benderang. Itu justru menjadi problem kalau kemudian kontroversi dan juga spekulasi di masyarakat dibiarkan begitu saja tanpa ada tindak lanjut dari otoritas yang punya kewenangan. Tadi sudah disampaikan oleh Prof. Muhammad. Makanya ke depan memang lebih baik ya mantan penyelenggara pemilu itu tidak serta-merta menjadi bagian dari kerja-kerja politik praktis. Jadi kami dulu sempat mengusulkan 5 tahun masa jeda supaya hal-hal seperti ini tidak menimbulkan spekulasi kemana-mana terkait dengan kredibilitas pemilu sebelumnya. Nah, yang kedua adalah terkait dengan apa yang dilakukan oleh Bawaslu. Justru proses ini menurut saya menjadi momentum bagi pasangan calon ataupun calon dalam hal ini Mas Gibran untuk membuktikan kalau klaimnya beliau tidak melakukan pelanggaran. Ini kan forum yang terbuka, transparan, akuntabel, justru menjadi momentum
untuk menegaskan dan membuktikan bahwa memang dia tidak melakukan pelanggaran. Nah, bagaimana dengan apa yang dilakukan dia sendiri di CFD tanggal 3 Desember? Pertama, CFD itu dilakukan ketika masa kampanye sudah dimulai. Oke. Masa kampanye itu dimulai 28 November. Artinya memang ada rentang waktu di mana kegiatan dia yang sudah ditetapkan oleh KPU sebagai bagian dari pasangan calon Pilpres 2024 tanggal 3 Desember itu dipenuhi ya dari sisi kerangka waktu begitu. Yang kedua ada pembagian susu. Memang pembagian makanan itu dibolehkan oleh peraturan KPU. Asal tidak boleh uang makan, minum atau transportasi itu tunai begitu ya. Tetapi kalau dia makanan, minuman dibolehkan. Nah, disinilah yang perlu dikaji. Apakah kemudian misalnya kalau kita tahu salah satu visi misi program kerja dari pasangan calon nomor 2 itu kan adalah makan siang dan susu gratis ya. Nah, yang dibagikan itu adalah susu begitu. Nah, ini yang kemudian apakah memenuhi unsur berikutnya, melanggar lokasi kampanye. Nah, lokasi kampanye itu kan tidak boleh dilakukan aktivitas politik di CFD. Jadi ini yang kemudian menurut saya justru jadi momentum semua pihak untuk meluruskan segala sesuatunya secara proporsional, secara berimbang, dan pada tempatnya. Daripada perdebatan di netizen begitu ya, nggak jelas hulu hilirnya, ya lebih baik sekarang perdebatannya melalui proses yang sah yang dijamin oleh undang-undang, yaitu di Bawaslu. Gitu. Baik, jadi saya bisa simpulkan dari kerangka waktu sebetulnya itu memenuhi syarat ya, karena dilakukan pada saat masa kampanye dan kemudian lokasinya juga tidak sesuai yang diperbolehkan oleh KPU. CFD kan tidak diperbolehkan menjadi lokasi untuk melakukan kegiatan begitu ya oleh pasangan calon. Jadi sebetulnya dari unsur-unsur itu memenuhi nih Pak Muhammad kalau menurut tadi yang disampaikan oleh Mbak Titi. Iya, itu saya kira bagian yang harus di-declare oleh Bawaslu. Apa yang Mbak Titi sampaikan tadi itu harus keluar dari hasil penanganan pelanggaran atau dugaan laporan yang dilakukan oleh Bawaslu. Kita menghargai suara-suara kritis seperti Mbak Titi ya, itu bisa membantu Bawaslu ya untuk mencarinya, membuka terang benderang peristiwa ini ya. Jadi supaya tidak menjadi bola liar yang bisa merugikan pasangan 02, kita tunggu bagaimana keputusan akhir Bawaslu dalam proses penanganan pelanggaran. Bawaslu diikat oleh peraturan Bawaslu sendiri ya tentang penanganan pelanggaran, kalau tidak pilih nomor 7 atau nomor 8. Jadi Bawaslu harus mempedomani peraturannya dalam memutuskan atau menilai sebuah dugaan pelanggaran. Walaupun menurut kita di luar lembaga pengawasan pemilu seperti disampaikan oleh Mbak Titi, saya setuju ada beberapa unsur-unsur yang diduga kuat itu bisa memenuhi unsur terjadinya pelanggaran gitu kan, karena saya space waktu tadi dan seterusnya dan lokasi itu. Tapi itu tidak bisa kemudian serta-merta kita mengatakan bahwa memang 02 dalam hal ini Mas Gibran sudah melakukan pelanggaran sampai penilaian itu dilakukan secara komprehensif berupa rekomendasi atau keputusan penanganan pelanggaran oleh Bawaslu. Oke, baik. Pak Muhammad, tapi di sisi lain ya, ternyata Bawaslu Jakarta Pusat ini dilaporkan juga oleh TKN Prabowo Gibran ke DKPP karena dianggap tidak profesional menangani kasus ini, terutama soal penanggalan begitu ya. Ini bagaimana? Lazim nggak? Ada ketidaksengajaan atau bagaimana sih menurut Anda Pak Muhammad? Saya tentu tidak ingin menilai, kalau memang faktanya seperti itu ya tentu tidak profesional juga ya. Tidak bisa juga kita memberi pembenaran bahwa itu manusia biasa, silap, salah. Jadi penyelenggara itu adalah orang-orang terpilih. Ya, dan ketika saya memimpin lembaga etik ya memang aduan terbanyak itu adalah terkait dengan unprofessional. Nah, sangat sulit kita terima alasan bahwa itu karena kesalahan ketik ya. Itu tentu menjadi penilaian saya kurang profesional ya, dan itu bisa masuk ke wilayah etik memang. Ya, karena dokumen itu kan resmi ya dan itu beredar. Ya, saya kira tanpa mendahului proses DKPP ya, ini kalau memang faktanya ada kesalahan pengetikan tanggal dan waktu itu menurut saya harusnya menjadi catatan yang kurang baik lah. Baik. Saya mau ke Mbak Titi. Mbak Titi, kalau dilihat begitu ya, keseriusan dari Bawaslu Jakarta Pusat, menurut Anda akan ada sanksi nggak yang dijatuhkan kepada Gibran oleh Bawaslu Jakarta Pusat?
Ya, sekali lagi kita ikuti prosesnya Mbak Nana ya. Ini kan Hmm. semua bergantung pada proses pengkajian. Ini kan sedang proses kajian atas laporan atau temuan yang dilakukan Bawaslu Jakarta Pusat. Jadi kalau disampaikan tadi peristiwanya memang 3 Desember. Jadi ada ketentuan di dalam Undang-Undang Pemilu kita, mohon maaf, menyebutkan bahwa penyampaian laporan itu 7 hari setelah kejadian atau setelah diketahui. Bisa jadi baru ada yang mengetahui soal informasi baru atau kronologis yang lebih detail, dan itu baru dilakukan pelaporannya ke Bawaslu Jakarta Pusat. Jadi bukan berarti terjadinya tanggal 3 maka serta-merta ditambah 7 begitu ya. Hmm. Tetapi bisa saja ada pihak-pihak yang memang secara faktual, kronologis, peristiwa, dan lain sebagainya, dia baru tahu detailnya itu 7 hari setelah dia ketahui. Dan itu Hmm. yang dia sampaikan kepada Bawaslu. Lalu Bawaslu punya 7+7, 14 Hmm. hari kerja untuk kemudian melakukan pengkajian. Nah, proses ini yang menurut saya sedang berlangsung. Oke. Jadi ini tentu saja praduga tak bersalah kita gunakan di dalam Ya. proses penanganan ini. Tapi menurut saya sih ya, tadi soal misalnya pelanggaran terkait dengan kecermatan, penulisan surat dan lain sebagainya, itu tidak perlulah sampai ke pelaporan DKPP. Ya. Bisa dilakukan misalnya pembinaan oleh Bawaslu RI untuk menegaskan kembali Hmm. soal profesionalitas kerja, karena kan mereka juga lembaga struktural. Ya. Tetapi di saat yang sama, semua pihak baiknya mengikuti proses ini. Bawaslu juga ditantang untuk melakukan pemeriksaan, penanganan secara terbuka, transparan, akuntabel, menjelaskan secara terang benderang kepada publik, sehingga kita tidak dibenturkan nih, seolah-olah kita juga berhadap-hadapan gitu ya di Oke. dalam proses ini. Tetapi jadikan ini memang mekanisme yang harus dilakukan kalau kita menduga ada pelanggaran. Dan memang di ruang-ruang persidangan lah itu diselesaikan, bukan di jalanan gitu. Baik. Inilah konsep yang Baik. namanya keadilan pemilu, bagian dari membela diri dan memberikan Oke. keadilan kepada semua pihak. Baik, ini ada perbedaan nih kalau Pak Muhammad bilang bahwa itu pelanggaran etik begitu ya. Tapi kalau menurut Mbak Titi sebetulnya tidak perlu dilaporkan ke DKPP tapi dilakukan pembinaan saja oleh pimpinan Bawaslu. Itu soal ketidakprofesionalitasan Bawaslu Jakarta Pusat. Tapi saya ingin kembali Pak Muhammad, Anda apakah melihat kesulitan ataupun sikap yang pilihan yang sulit sebetulnya untuk Bawaslu Pusat mengusut dugaan pelanggaran pemilu karena posisi ataupun Gibran ini anaknya Pak Jokowi? Harusnya tidak ada rasa-rasa itu ya. Tidak boleh baper ke penyelenggara. Oke. Siapapun yang diduga melanggar harusnya dia tegak lurus saja. Tidak melihat siapa di belakang 1, 2, 3. Jadi sekali lagi mereka keluar dari proses seleksi yang sangat ketat. Oke. Saya yakin pembinaan mental penyelenggara ya. Di era saya memanggil Pak Jokowi kok. Waktu saya ke Bawaslu saya memanggil Pak Jokowi sebagai capres. Saya juga memanggil Pak Prabowo karena kita memproses laporan dugaan pelanggaran itu. Saya sih berharap dengan proses seleksi yang ketat ini dan evaluasi berbagai pelaksanaan pemilu, Bawaslu Jakarta Pusat ya tidak mempertimbangkan bahwa Gibran ini adalah putra Presiden Jokowi. Diproses saja dan terbukti kan sudah berjalan proses itu. Baik, kalau Pak Muhammad masih punya optimisme begitu ya Mbak Titi, kalau menurut Mbak Titi Bawaslu seolah tak berdaya nggak mengusut dugaan pelanggaran pemilu ini? Yang terkait capres nomor 2. Iya, ini kan prosesnya sedang berlangsung ya. Kalau kan memang ada beberapa rangkaian yang dilakukan pernah oleh Bawaslu DKI Jakarta dan sekarang oleh Bawaslu Jakarta Pusat. Nah, tentu kita sekarang menunggu bagaimana kinerja dari Bawaslu Jakarta Pusat terkait dengan penanganan pelanggaran yang dilakukan. Sekali lagi Mbak Rifana, cara mereka menanganinya, cara mereka menjelaskannya, cara mereka kemudian menyampaikan kepada publik hasil dari penanganan yang dilakukan,
itulah yang akan memberikan keyakinan pada kita, apakah mereka sudah bekerja dengan baik atau tidak. Di saat yang sama, memang mereka punya prosedur yang harus diikuti. Ada peraturan Bawaslu nomor 7 tahun 2022, dan potensi pelanggaran itu kan bisa terbagi menjadi beberapa hal. Dalam hal ini kan disebutkan misalnya dugaan pelanggaran administratif pemilu, yaitu pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme, di mana ada lokasi yang dilarang untuk melakukan kampanye, tetapi kemudian diduga ada aktivitas kampanye. Nah, apa yang bisa menjadi sanksi pelanggaran administratif? Itu ada beberapa hal, mulai dari teguran, lalu tidak diikutkan dalam tahapan tertentu, dan seterusnya. Nah, ini yang kemudian menurut saya dinantikan begitu ya, karena kan dilakukan oleh Bawaslu Jakarta Pusat, kota begitu. Sekarang adalah Bawaslu RI mestinya tidak kemudian menghalang-halangi apa yang dilakukan ini. Justru yang dilakukan oleh Bawaslu RI memberikan pendampingan sehingga prosesnya berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip penanganan pelanggaran yang sudah diatur di dalam undang-undang. Baik. Agak membingungkan kemudian ketika ditangkap seolah-olah ada perbedaan persepsi secara kelembagaan. Nah, mudah-mudahan itu tidak muncul ke ruang publik, tapi justru yang dimunculkan adalah bagaimana mekanisme yang ditangani Bawaslu itu bergulir sesuai dengan aturan main yang ada, dilakukan secara profesional, dan kemudian akuntabel dijelaskan kepada masyarakat seperti apa nanti hasil dan juga proses yang melatar belakangi hasil tersebut. Baik, kita tunggu nanti bagaimana hasil klarifikasi Bawaslu terhadap Cawapres nomor urut 2 ya, Gibran Rakabuming Raka. Semoga tadi harapannya dari Pak Muhammad sebagai mantan Ketua Bawaslu, bahwa Bawaslu yang sekarang ini bisa tanpa tedeng aling-aling memproses ataupun memberikan sanksi kalau memang itu patut diberikan ya kepada siapapun yang melakukan pelanggaran pidana pemilu tidak pandang bulu. Kita lihat nanti bagaimana hasil akhirnya. Terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung. Ada Profesor Muhammad, mantan Ketua Bawaslu dan pengajar hukum pemilu FHUI, Mbak Titi Anggraini. Saya selalu Prof Muhammad dan juga Mbak Titi. Terima kasih.